Selamat datang di channel ST Media, channel yang super duper mengedukasi sepaket dengan racun-racunnya. Jadi buat kalian yang pengen banget up to date soal teknologi, terus produktivitas kayak kamera-kameraan sama racunnya soal teknologi gitu ya, langsung aja script cap dan juga nyalain tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke, langsung aja nih ya buat Oppo Reno 4 nih ya. Ini dibanderol dengan harga 4.999.000. Ya mungkin kalian udah tahu dari review lain tapi ya udahlah, langsung aja kita bahas gitu ya daripada kelamaan. Nih kita bahas dari kotaknya dulu kali ya. Aku nggak pakai unboxing segala macam gitu ya. Dan menurut gue kotaknya itu eye catching. Ini bisa dilihat aja nih ya. Nah kalau misalkan kalian pengen jadiin pajangan gitu nih, keren sebenarnya gitu ya. Dan kalau untuk isiannya sendiri itu ada silicone case, HP-nya juga pasti dapet gitu ya, charger sama juga satu buah earphone. Nah kita bahas dari bodinya dulu kali ya. Smartphone ini tersedia dalam dua warna, yaitu Galactic Blue dan juga Space Black yang gue pegang sekarang ini nih. Yang ini warnanya warna space black ya, dan untuk buat framenya sendiri ini udah terbuat dari metal, tapi masih tetap enteng sih, di berat 165 gram. Kemudian bagian belakang dan layar depannya ini udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, dan bisa dilihat pada bagian belakangnya juga ada aksen hologram yang membuat desain HP-nya jadi lebih premium. Cuma minusnya itu ada satu, yaitu fingerprint. Cuma kalau gue ngeliat reviewer lain gitu ya, mereka tuh ada yang dapat warna Galactic Blue. Gue pribadi tuh lebih demen warna itu sebenarnya, lebih cakep. Masih soal desain, kamera belakang si Reno 4 ini dibikin menonjol atau pop up gitu ya. Ya menurut gue sih kelihatan keren, tapi buat kalian yang pakai HP-nya itu agak kasar, gue ngerinya kalau misalkan pemakaian lama ya cepet lecet gitu kameranya kan. Bahkan kalau misalkan lu pakai silicone case aja tuh ya tetap aja nih kelihatan sedikit gitu lebih menonjol. Yang kegeser tuh kameranya duluan. Untuk spesifikasi kamera belakang si Reno 4 ini udah dibekali dengan 48 megapiksel high definition main kamera f1.7, 8 megapiksel ultra wide angle kamera f2.2, 2 megapiksel makro kamera f2.4 dan 2 megapiksel mono kamera f2.4. Beralih ke bagian depan, di depannya ini juga udah dibekali dengan dua buah lensa. Yang satu ini buat moto-moto dengan spesifikasi 32 megapiksel f2.4 dan yang satu lagi ini untuk membaca sensor dari gestur kalian. Kayak apa fungsinya? Nanti kita bahas. Untuk layarnya sendiri, dia udah dibekali dengan layar 6,4 inch AMOLED screen dengan screen ratio 20:9 di resolusi Full HD 2400x1080 dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Soal sensor tadi, Oppo ngenamain sensor ini dengan nama Aon Smart Sensor. Ya sebenarnya sih sensornya ini ada beberapa fitur gitu ya, tapi ada satu yang menarik yang bakal gue bahas, yaitu fiturnya Smart Air Control. Dimana fitur ini berguna untuk ngebaca hand gesture kalian buat nge-scroll tanpa harus nyentuh layar Reno 4-nya. Jadi kalau misalkan tangan kalian diarahin ke atas atau ke bawah, nanti sensornya tuh bakal otomatis ngebaca dan ngeluarin notif di layarnya untuk ngekomand kalian buat ngemainin scrollnya. Tapi sensornya ini masih belum bisa digunain untuk ngekontrol ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan fiturnya ini baru bisa digunakan di beberapa aplikasi aja, kayak misalkan YouTube, IG, Facebook, dan juga TikTok. Ini gue yang norak apa emang lama-lama tuh HP berasa jadi sistemnya Tony Stark gitu ya, kayak Jarvis gitu. Ya meskipun nggak seenak di touch langsung gitu ya, tapi menurut gue fiturnya cukup membantu kalau misalkan tangan kalian tuh penuh dosa atau kotor lah gitu ya. Misalnya lagi nyantui gitu ya, ini kotor nih kan, ini lo pakai aja fitur begini. Oppo Reno 4 ini dibekali dengan spesifikasi chipset Snapdragon 720, RAM 8GB, memori 128GB, dan baterainya ini udah sampai 4015 mAh dengan ColorOS 7.2 dengan basis Android 10. Dengan spek yang diberikan, kalau misalkan buat main MOBA kayak Omyoji Arena, Mobile Legends itu sih nggak ada masalah menurut gue ya. Di settingan maksimal, full gitu ya, rata kanan itu nggak ada masalah, mulus bener-bener mulus. Tapi kalau misalkan kalian main PUBG gitu ya, dia belum bisa di performa maksimalnya, cuma bisa di settingan Sport Ultra, dan kalau misalkan experience gue pribadi di PUBG ya masih bisa playable kok. Kalau misalkan kalian nanya soal penggunaan baterainya, ini gue udah nyoba di Oppo Reno ini buat main Omyoji Arena settingan maksimal, itu gue bisa push 6-7 match gitu ya, sampai late game dari durasi 18-20 menit itu cuma makan 50%. Jadi ya udah tekbal menurut gue baterainya. Masih kurang lama mainnya, santuy. Si Oppo Reno 4 ini udah dibekali dengan pengecasan 30 watt VOOC 4.0, dimana kalau misalkan kalian dari 0 ke 100% itu ngecasnya itu cuma 1 jam. Jos. Dan uniknya lagi, di Oppo Reno 4 ini memiliki fitur game bernama Quick Return Bubble, yang mana kita bisa tetap bermultitasking ketika permainan berlangsung. Jadi saat kalian bermain game dan berganti aplikasi lain, nanti si Quick Return Bubble-nya ini akan muncul sebagai penanda waktu kita untuk kembali ke gamenya. Yang mana waktunya ini diambil dari berapa lama kita respawn di Mobile Legends dan AoV, dan di PUBG sendiri pada saat waktu permainan sebelum dimulai. Dan kalau kalian lagi pergi sendiri gitu ya, terus bablas buat pakai HP-nya buat main sosmed gitu, buat main game, terus nggak bawa charger,
Tenang, Oppo Reno 4 ini udah nyediain fitur Super Power Saving Mode. Sesuai dengan namanya, Super Power Saving Mode. Fitur ini akan memperlama daya tahan baterai kalian dalam kondisi lowbat. Kalian juga bisa memilih 6 aplikasi yang mau digunakan saat mode ini menyala. Jadi pas kalian menggunakan aplikasinya di mode Power Saving Mode ini, drain baterainya ini akan jauh lebih hemat dari penggunaan di mode normal. Oh iya, pas nyobain HP-nya, gue nemuin aplikasi yang menurut gue tuh cukup entertain. Namanya tuh Oppo LED. Jadi di dalam Oppo LED itu ada 2 fitur yang menarik menurut gue tuh ya. Yang pertama itu Lap Ringtone, dan satu lagi tuh namanya Decision Spinner. Fitur Lap Ringtone ini berguna untuk mengatur nada dering di Reno 4-nya sesuai mood yang kalian mau. Penasaran kayak apa fiturnya? Bisa dilihat. Nah, kalau misalkan yang Decision Spinner ini berguna banget buat kalian yang nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi sistemnya itu kalian bisa ngatur sendiri apa yang kalian pengenin gitu ya. Misalkan kalian bingung pengen jalan sama cewek kalian, apa teman kalian pengen makan apa, di mana gitu ya. Terus sama teman kalian pengen mabar apa gitu ya, pengen main game ini bingung. Tinggal diatur aja, bisa dikustomisasi temanya, terus sama pilihan yang ada di spinnernya itu tuh. Oke lah, mari kita bahas soal kameranya. Kalau buat kameranya sendiri di mata gue sih udah oke gitu ya. Cuman kalau misalkan pengen compare gitu, gue bingung mau compare sama kamera apa. Kalau misalkan terakhir sama HP terakhir yang gue review itu range harganya juga jauh dan juga fitur kameranya tuh nggak sesuai sama si Reno gitu. Masih bagusan Reno gitu ya, banyak fiturnya ya. Tapi kalau gue rasa sih hasilnya tuh nggak bakal sebagus kamera asli gitu ya. Kamera, paham lah ya. Cuma menurut gue yang lebih menarik lagi tuh bukan kameranya, tapi fitur-fiturnya yang bisa ngasah kreativitas kalian. Tapi sebelum gue ngasih unjuk fitur-fiturnya, mendingan kalian lihat dulu ya hasil foto yang udah gue jepret pakai si Reno 4 ini. Buat kualitas di siang hari sama indoor ketika pencahayaannya cukup kayak gini, gue lagi syuting gini ya hasilnya sih cakep-cakep aja gitu ya, bagus malah, gue demen banget sama hasilnya. Tapi kalau misalkan lagi malam-malam gitu ya, kurang cahaya gitu, pencahayaannya kurang, gelap gitu, itu noise-nya masih ada, dan gue juga nggak expect banyak sama HP di range segini gitu ya, sama hasilnya. Ya intinya sih masih proper lah ya. Kalian gak usah khawatir, si Oppo Reno 4 ini udah menyediakan fitur untuk malam hari yaitu Night Mode, dimana fitur ini bakal auto nerangin foto yang kalian ambil pada suasana malam hari. Terus ada juga fitur Night Fair Portrait, yang bedanya itu kalau kalian mau moto orang di malam hari atau suasana gelap gitu ya, dia bakal ngasih aksen bokeh gitu pada gambar kalian. Kemudian di videonya si Oppo Reno 4 ini udah menyajikan kualitas resolusi di 1080 60 fps dan juga 4K 25 fps. Cuma kalau untuk di kamera depan ini cuma bisa sampai 1080 doang. Nggak apa-apa lah ya, buat hasilnya bisa dilihat lagi. Ditambah lagi, si Reno 4 ini udah menyediakan fitur Ultra Steady 3.0, yang mana fiturnya ini akan membuat perekaman video yang kalian ambil menjadi lebih stabil. Untuk slow motionnya, dia juga udah menyediakan fitur 960 AI Ultra Slow Motion, di mana fiturnya ini bakal menghasilkan gambar slow motion yang ajib parah. Cuma yang ribet menurut gue nih ya, kalian tuh kudu pintar dan jago buat capture momennya, karena fitur ini cuma bisa ngambil 1 detik durasi dari bagian videonya buat dilambatin, dan juga buat slow mo-nya ini aus cahaya banget. Jadi kalau kalian ngambil dalam ruangan gitu ya dan kurang cahaya, gelap gitu ya noise-nya agak banyak gitu. Nah, ada juga fitur AI Portrait, di mana fitur ini bisa digunakan pada kamera depan dan juga belakang si Oppo Reno-nya, di mana fitur ini bisa membuat background yang ada di belakang kita menjadi black and white dan kitanya sendiri masih tetap warna. Cuman kalau misalkan gue perhatiin bener-bener, tracing kitanya itu agak sedikit kurang rapi gitu di bagian pinggir-pinggirnya gitu ya. Tapi perlu diapresiasi banget buat Oppo Reno 4 kali ini nih ya, dia udah ngasih inovasi terbaru buat kameranya nih ya. Jadi buat kalian yang pakai HP ini bisa ngasah lagi kreativitas kalian. Di mode videonya juga udah ada fitur kayak picking warna gitu ya. Jadi fiturnya ini cuma bisa ngepick 3 warna, red, green, sama blue. Ya kayak apa fiturnya bisa kalian sendiri lagi.
Dengan semua fitur yang disajikan di Oppo Reno 4 ini, menurut gue tuh asik banget buat ngasah kreativitas kalian gitu ya, buat ngambil foto atau video yang berbeda dari biasanya ya. Tentunya itu semua balik lagi ke kalian, gimana cara kalian buat memanfaatin kreativitas di fitur ini. Well, buat kesimpulan, ini adalah smartphone Oppo pertama yang gue cobain sekaligus gue review. Impresi gue mulai dari boxnya, desainnya, hasil kameranya, fitur-fiturnya, serta performa yang diberikan itu bikin experience gue tuh semakin menyenangkan gitu buat pakai Oppo ini ya. Dan untuk harga dan kualitas si Oppo Reno 4 ini cukup worth it lah untuk di kelasnya. Cuma itu kan menurut gue ya, kalau misalkan kalian udah punya Oppo Reno 4 ini dan punya pendapat lain, silakan aja taruh di kolom komentar dan kita berdiskusi mengenai Oppo Reno 4 ini. Oke, mungkin itu aja buat video dari gua soal review dari Oppo Reno 4 kali ini. Mohon maaf nih kalau masih ada kekurangan. Ya intinya sih kalau ada kekurangan, ada kritik, ada saran, silahkan taruh kolom komentar gitu ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ke channel ini, ke channel ST Media sama ST Kurikuler channel kita. Kok masukin kok channelnya nih ya. Pokoknya share terus video kita biar nge-view-nya banyak, aksesnya makin banyak, bikin kita makin rich gitu ya. Udah pokoknya itu aja. Di sini ada Boska, di situ ada Cimeng. Tadi ada Aldi di situ sih. Sekarang Cimeng. Sayonara.